Jadi pemilu itu adalah konflik yang dilegalkan undang-undang. Nah ini boleh kan? Kalau ada tepuk tangan itu ya buat Pak Edi bukan saya. Ada dominasi dalam bentuk apapun juga. Insya Allah dengan kita menghargai yang kecil, kemudian ditabuh bersama-sama menjadi satu harmonisasi yang luar biasa, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan hidup kita. Main HP terus itu sehingga bisa dicegah dengan lato-lato. Lato-lato ini orang modern jadi bingung karena tidak terbiasa untuk mengamati faktisitas dirinya sendiri. Boko biung itu pada dasarnya main lato-lato ini. Tanyakan saja ke bapak-bapak dan ibu-ibu, udah biasa main lato-lato tiap malam Jumat. Saya babakan koma Zaidun niku kayak Pak Yai. Koma Zaidun tumma dakhala wa kharaja. Syekh Yasir ya, pengasuh Majelis Kalbun Salim, bukan Kolbun Salim. Jadi majelis asu sing selamat. Asu sing wis lulus kan. Asu tenan. Syekh Yasir ini tahun ya dengan kali pikir Indonesia main Jokowi. Kori Dajjal ya. Tahun 2015 itu bikin banyak orang jegok gara-gara menyenandungkan tilawah dengan langgam Jawa. Apa yang muncul itu benar-benar memandu saya pada suasana hening. Saya nggak tahu maknanya apa. Saya cuma menangkap minta arah ya, itu yang saya sering kalau ngobrol-ngobrol dengan pantun ini pinter pantun dan sedetik saja dia sudah bisa memantunkan segala sesuatu. Belum apa sudah main lato-lato. Ini sudah yang ketiga kali ada tren lato-lato. Biasanya kalau ada mainan tren 3 kali akan menandakan ada perubahan besar. Terus saya tanya, memangnya perubahan besarnya itu apa Pak Imam? Orang ngerti. Saya juga nggak ngerti. Sebenarnya dalam rangka ulang tahun ke-6 pengen temanya meredam berisiknya lato-lato 2024. Kok PDIP ini yang punya usulan tema sinten Pak Greg? Mas Greg. Kok pede banget gitu loh, emangnya yakin 2024 bakal berisik gitu? Yakin ya? Yakin ya? Jadi kalau yakin 2024 akan berisik itu termasuk suudzon apa husnudzon? Saya nggak tahu. Antisipasi Mas Bro. Untuk memulai percakapan itu, Pak Greg, saya minta dengan memulai provokasi malam ini. luar kesepakatan sebetulnya. Saya jadi moderator aja menang-menangan kok. Saya mau mulai dari. Ya terima kasih Mas Greg. Sama-sama. Itu membuat gara-gara saya jadi di tempat ini. Harusnya saya di situ. Bisa jadi aku sudah nyanyi ikut meong cocok. Bisa. Very good. Greg Wijaya. Ke Surabaya beli setika Pak Greg pemimpin besar, suara bineka indah suaranya menggetarkan jiwa dan raga, teriak sepanjang masa tak pernah berdusta kalau tidak kepaksa. Sedulur kalamun sing sajudru mau bisa rimenggo sesanggitan kanthi leres lurus laras mula bakal anganggit sembarang kang bakoh ukoh lir argo merapilan merbabu
Enggak nih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oh iya. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi sing sedaya nggih. Kalau Pak Wali tadi mengakhiri pesan dengan pantun, izinkan saya mengawali dengan mengajak Mbah Pantun. Monggo Mbah Pantun. Nah, Pak Wali, ini Mbah Pantun, namanya Mbah Pantun ini pinter pantun dalam sedetik saja dia sudah bisa memantunkan segala sesuatu. Nah, monggo. Kalau Pak Wali punya pantun, kalau saya punya Mbah Pantun, jadi kula suwun Mbah Pantun jenengan damel pantun pertama kagem Pak Wali. Monggo. Pergi ke Surakarta bawa rantang. Selamat datang Pak Wali Kota yang baik hati, disayang anak dan istri dan disayang warga di sana dan di sini. Larak damal tekan tepi narak sekeca akan buat kelapa buah jagung sing paling bagus Gus opa asli Temanggung. Main belalang kula kenal Bu Kim sing paling cantik jelita dari kota Magelang. Ndok dadar dikerah walang untidar kebanggaan kota Magelang. Apa payah dimakan buaya, Magelang indah kotanya makmur warganya. Naik kereta lewat galengan Pak Wali Kota, bajunya batik lagi tepuk tangan. Jalan kepan makan pagi tak pernah meriang Gus Opa ceria sehari-hari disayang anak istri. Amin. Kula sakniki nyuwun pantun untuk Pak Dik sekaligus ngaturi pinata kehidupan. Pak Dik Pak Sugiarto adalah rektor Untidan. Numpak kereta kalih makan dok dadar Pak Sugiarto rektor Untidan. Lunga plesir naik untak Pak Yasir dari Yogyakarta. Pak Greg juga ya. Ke Surabaya beli setika Pak Greg pemimpin besar, suara bineka indah suaranya menggetarkan jiwa dan raga, teriak sepanjang masa tak pernah berdusta kalau tidak kepaksa. Ono lagi kerayu sing undah cilo jenenge Mas Bayu, banyak akal pandai merayu. Pak Narto. Numpak kereta kalih nyangking kelopo, bos besar Mas Narto sing kagungan pendopo. Lenggasi lo dikerah ular keket, bos besar Mas Narto lenggasi lo ngagem jaket. Tepuk tangan untuk Mbah Pantun. Lewat galengan karo bayae tepuk tangan untuk Mbah Pantun. Mangan soto karo Mbah Saimah. Arigato gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih kandhang, Mbah. Monggo mundur Mbah Pantun, matur nuwun. Terima kasih. Ketika pertama kali saya didapuk untuk jadi moderator, sebenarnya saya
sudah sangat yakin enggak begitu ada gunanya sebenarnya moderator jadi. Karena kalau Syekh Yasir, Pak G, Mas Greg ini jelas bukan orang ekstrim ya Bu Camat. Jadi tidak ada perlunya memoderasi orang-orang moderat. Ini sing anu Mas. Sing ada lampunya. Oh, aneh nggih, Bu. Karena itu saya yakin bisa jalan ya sudah pekerjaannya nggak sulit. Sebenarnya moderator itu ya dibutuhkan kalau yang dihadirkan misalnya ya kelasnya imam besar begitu ya. Imam besar yang organisasinya sudah dibubarkan. Ini moderator kesambat, bukan kesambat. Tapi karena kesambat itu saya tahu kalau di dalam diskusi moderator adalah kekuasaan tertinggi, jadi ya terserah saya. Saya tidak perlu memperkenalkan CV dari masing-masing narasumber kita malam ini. Karena sepanjang apapun CV dari narasumber kita malam ini itu masih tetap lebih besar CV-nya Pak Narto. CV apa PT Pak? Iki nanti namburi ana pangane. CV gitu. Baik. Yang kedua, saya juga nggak ngerti sebenarnya dalam rangka ulang tahun ke-6 pengen temanya meredam berisiknya lato-lato 2024. Kok PDIP ini yang punya usulan tema sih Pak Greg? Mas Greg. Mas Greg. Kok pede banget gitu loh, emangnya yakin 2024 bakal berisik gitu? Yakin ya? Yakin ya? Jadi kalau yakin 2024 akan berisik itu termasuk suudzon apa husnudzon? Saya nggak tahu. Antisipasi Mas Bro. Antisipasi. Kemarin kami itu kedatangan Pak Imam Aziz. Mungkin ini selevelnya Pak Dimbilum di Jogja ya, Pak Imam Aziz Elkis itu. Jadi datang ke rumah kami terus lihat di rumah konten lato-lato Pak itu. Belum ngomong belum apa sudah main lato-lato. Ini sudah yang ketiga kali ada tren lato-lato. Biasanya kalau ada mainan tren 3 kali akan menandakan ada perubahan besar. Terus saya tanya, memangnya perubahan besarnya itu apa Pak Imam? Orang ngerti. Tapi judul malam ini juga tema malam ini aneh karena pengen meredam berisiknya lato-lato dengan cara yang sama sekali Tidak meredam. sama berisiknya Malah lebih. Sehingga ketika sampai pada ujung lagunya almarhum tadi satu nusa satu bangsa satu bahasa, saya tiba-tiba merasa ya paling tidak kita yang berkumpul malam ini tuh masih percaya ada niat baik yang bisa kita titipkan pada kata-kata. Karena kemarin ketika Mafindo bikin acara di Borobudur, saya kutip secara verbatim saja kalimat dari Pak Edi, Komisioner KPU Kabupaten. Jadi pemilu itu adalah konflik yang dilegalkan undang-undang. Nah ini boleh kan? Kalau ada tepuk tangan itu ya buat Pak Edi bukan saya. Ini saya ulangi ya, konflik yang dilegalkan oleh undang-undang. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, pergantian pengisian kepemimpinan kita itu sudah tidak lagi menggunakan senjata, sudah tidak lagi menggunakan darah, entah itu darah merah perang atau darah biru rojo ke pangeran, tapi sudah mau tidak mau ketika sama-sama kita sepakat ini memilih demokrasi ya medianya kata-kata. Untuk itu saya pengen pertama, saya agak bingung sebenarnya tadi Pak Kilurah ini kalau didhawuhi napa Mas Adang, sing penting ora dadi lomba pidato gitu. Nah, saya punya ide. Ini saja. Setelah tadi ada Mbah Pantun, jenengan mungkin sebagian dari jenengan juga sudah dengar siapa Syekh Yasir ya, Mas.
pengasuh Majelis Kalbun Salim, bukan Kolbun Salim. Jadi majelis asu sing selamat. Asu sing wis lulus kan. Asu tenan. Saya Yasin ini tahun ya dengan kali geger sa Indonesia main Jokowi. Kori Dajjal. Kori Dajjal ya. Tahun 2015 itu bikin banyak orang jegok gara-gara menyenandungkan tilawah dengan langgam Jawa. Nek kita minta untuk ya 1 ayat 2 ayat menyanyikannya kerso yang gede. Monggo saya Yasin. Bayarannya mahal. Oh mahal. Punten nggih. Kepean saking Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
tangannya di batin ya. Luar biasa. Baik, matur nuwun Syekh Yasir. Mungkin karena sebenarnya kalau ayat sudah disenandungkan bisa selesai ya sebenarnya. Ya berikutnya tinggal luwes-luwes pergaulan saja untuk masa kita berbangsa tidak bercakap-cakap gitu. Karena memang Indonesia harus semakin dirayakan dengan tidak ada pilihan lain selain percakapan. Dan ayat yang dibacakan oleh Syekh Yasir tadi itu sebenarnya ayat tentang percakapan. Ayat tentang percakapan. Untuk memulai percakapan itu, Pak Greg, saya minta dengan memulai provokasi malam ini. Di luar kesepakatan sebetulnya. Saya jadi moderator aja menang-menangan kok ini. Saya mau mulai dari. Ya, terima kasih Mas Greg. Sama-sama. Itu membuat gara-gara saya jadi ditebak ini. Harusnya saya di situ. Bisa jadi aku sudah nyanyi ikut mem cocok. Bisa. Jadi saya begitu Mas ya saya tadi apa namanya bukan lembaga melantunkan dengan langgam Jawa ya. Nah, itu saya sering mendengar orang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan langgam Timur Tengah ya kata sudah gitu. Tapi menurut saya tidak semenyentuh apa yang tadi dilantunkan itu. Apa yang muncul itu benar-benar memandu saya pada suasana hening. Saya nggak tahu maknanya apa. Saya cuma menangkap minta arti ya, itu yang saya sering kalau ngobrol-ngobrol dengan anak-anak sekolah kebinekaan itu mereka sering ngomong itu. Kalau tidak salah itu soal saling bergaul itu, saling mengenal satu sama lain. Saya cuma menangkap satu kata itu. Yang lain saya tidak menangkap hanya bunyi itu ternyata kalau diolah menuntun kita pada suasana hening yang syahdu, yang mendalam. Kita itu sekarang kan menurut refleksi saya pribadi, setidaknya saya merasa agak sulit untuk diam, untuk hening, untuk menyetop segala kegaduhan yang muncul di sekitar. Kegaduhan baik di medsos, baik percakapan, baik konflik, apalagi macam-macam. Gaduh semua di sekitar. Dan itu membuat kita itu gampang banget untuk terpancing masuk dalam suasana gaduh itu, suasana yang saling saut menyaut dan karu-karuan. Keheningan itu menurut saya menjadi sesuatu yang mahal sekali. Padahal banyak orang bijaksana mengatakan bahwa dari keheningan itu kita akan menemukan buah-buah yang berlimpah, yang banyak, yang baik. Keheningan itu membuat kita lebih tajam untuk menangkap apa pesan dari semua gejala gaduh itu misalnya. Keheningan itu menuntun kita untuk mengenali bagaimana, menuntun kita melangkah menyikapi semua kegaduhan. Sayangnya kita susah keheningan sekarang. Pegang HP itu kalau sehari mungkin bisa dihitung berapa jam. Karena ada orang mensurvei itu bisa 8 jam untuk pegang HP saja kalau dihitung total dari 24 jam kita hidup dengan saya. Dan dari HP itu kita banyak mendapat informasi benar entah tidak sebagainya, itu menyumbang kegaduhan.
saya kira kita perlu memperjuangkan supaya bisa lebih hening sesaat, supaya kita menemukan langkah yang benar. Jangan sampai kita jeli. Apa yang mau kita antisipasi tentang kegaduhan ke depan itu justru menciptakan kegaduhan baru atau mempertajam polarisasi yang sudah ada sekarang ini dan sudah mungkin dengan sengaja dalam tanda kutip dipelihara atau dilestarikan oleh pihak-pihak itu. Saya kira apa yang dikerjakan oleh jamaah Qadariyah, saya yakin meskipun warnanya guyon dan sebagainya pembicaranya, tapi itu berangkat dari keheningan juga, kepentingan batin untuk melihat apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti disuarakan. Sekarang ini yang perlu kita kerjakan saya kira membangun sebuah narasi damai. Ketika narasi yang berkembang itu justru banyak narasi soal konflik, narasi soal siapa lebih kuat, siapa yang lebih akan menang, siapa yang menjadi teman saya, siapa yang menjadi musuh saya. Narasi damai yang melintasi garis-garis pembatas itu yang mesti kita upayakan. Saya baru sampai di situ supaya juga tidak mengambil waktu terlalu banyak untuk yang lain. Karena Pak Greg menyebut keheningan, orang-orang jadi hening. Memang untuk jadi bijaksana itu kadang-kadang perlu rambut. Saya ingat itu Pak Greg, kapan hari Pak Demilung itu dengan sangat bersemangat menceritakan salah satu tantangan paling sulit untuk menghadapi kegaduhan dalam pemilu itu karena ada industri besar sekali yang namanya industri hoax. Terus ya Pak Greg, industri hoax ini besar sekali, melibatkan modal yang tidak kecil, melibatkan orang-orang yang tidak bisa dikatakan bodoh, tetapi dampaknya kepada jutaan orang bodoh itu kan. Ya karena saya tahu tingkat penggunaan akurasi dari yang diboleh Pak Demilung itu ya daripada putus asa. Karena waktu itu Pak Demilung kemudian dalam tanda kutip punya perspektif agak menuntut kepada negara. Ini jelas industri hoax itu gak bisa dilawan kalau tidak melibatkan dana yang juga besar. Harusnya pemerintah ikut bergerak, APBN, APBD itu harus digerakkan untuk melawan kakofoni dari melawan kegaduhan yang diakibatkan dari industri hoax itu. Saya secara berkelakar saya itu matur ke Pak Demilung. Ya kalau gitu mungkin kita perlu berpikir supaya bagaimana caranya industri hoax itu nggak hanya dikuasai oleh modal-modal besar. Mungkin kita perlu berpikir industri hoax yang skalanya UMKM. Nah, yang hubungan dengan Pak Wali Kota. Nah, Pak Gi, saya kira sebagai salah satu orang sepuh dan pepundhen di Universitas Tidar yang baru saja didapuk, diamanai untuk menjadi rektor Untidar, dalam skala beliau tentu saja mengalami lato-lato atau kegaduhan yang beliau alami sendiri. Karena memang saya juga nggak tahu ya kenapa sekarang semuanya itu kan mau didemokratisasi dan begitu. Pilihan apa saja itu kan seolah-olah semuanya harus melalui mekanisme pemilihan, dan mau tidak mau pasti ada kegaduhan. Pasti ada kegaduhan. Saya ingin selanjutnya Pak Bid untuk berbagi refleksi tentang kegaduhan politik itu. Monggo Pak Bid. Kasumanga ada permintaan Pak Bid. Pak Bid ternyata nggak mau kalah dari saya.
Memang yang ingin kita kejar harmoni ya Pak Greg, bukan kakofoni. Monggo. Oh, asbak ya. Udah, ini pakai asbak ini. Luari molo kesambet lato-lato wis ginaris lan tinulis yen donya iku isine mung sak judul ya kaya wijine lato-lato ana rina ya ana mi ana lingga ya ana yoni lan liyane golek conto dhewe sedulur kalamun sing sajodho mau bisa rinenggo sesanggitan kanthi leres lurus laras mula bakal anganggit sembarang kang bakoh kukoh lir argo merapilan merbabu uga awatak tetek tatak lan tutuk kaya nyawijining bapa biyung kang nuwuhke putra turun kadya ditunggal Soekarno-Hatta proklamator kamardikan Indonesia ananging yen sajodho mau nganti sesatru lan adu-adu tanpa mawas tanpa lawas titenono bakal tuwuh bebendu tuwuh ontran-ontran akeh peparti saparan-paran tanpa arang mula den mula sedulur ayo padha eling lan waspada sak rasa sak kandha mangun lampah kang binerkah aja seneng bodo adu-adu uga kalebu sing kudu agawe bebrayan ayo jaga sesanti bineka tunggal ika beda mawarna-warna ananging tunggal setya membangun kayuning bawana tulus jenjem manembah pring Gusti kang Maha Tunggal tur Maha Kuwasa elinga sedulur iki nuswantara kang tinekdir sembarang kalir maneka warna ben tetep maneka warna ora usah direka ora usah biasa kudu padha ing pungkasan
dadya negara kang panjang kunjung pasir ukir gemah tepak loh jinawi tata titi tentrem kerto raharja tinuntun watak berbudi bawon sono anjaya bawon. Yen Cinandra Nuswantara iki lajawata negeri samoga wis sarwa pita ananging tansah nyawiji manembah marang Gusti pinangka watak satuhu rinengga kung budaya gemah tipak loh jinawi Memayu hayuning bawana loka Katayun lawasan rugi Mboten Bang, bisa dengan lanjut Bang. Jadi saya kira malam ini Mas Dani malam capaian baru buat semua. Jadi besok-besok narasumber itu juga seorang performer ya. entah suku apa yang dibaca dulu Jamkop ini tiba-tiba semua yang terlibat itu tiba-tiba ingin muncul dalam nuansa artistiknya masing-masing. Matur nuwun Pak Ki. Saya kira jenengan bisa melanjut yang jenengan senang dulukan itu sebenarnya sedang mewakili kegelisahan apa? Monggo Pak Ki. Matur nuwun. Protokol masih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan kesarasan lancar wilasane Gusti tansah dileberaken panjenengan terasa Allah rahayu rahayu rahayu. Ingkang kehormatan menika mewakili setunggal mawon menika ingkang kagungan Jamkopdat Kilurah niku kula kaget menika kesane Pak tetepian iki kaya warok. Namun katese sanes warok Suronggolo. Warok Suro Sapar Mulut Batu Mulut Madilawan Akhir. Ugi ingkang kehormatan Pak Wali Bapak Prabowo lagi sedaya para tamu. Inggih ngapunten iki kula nulis pisanan dipun dawuhi matur wonten ing jamaah menika mangke nek terus rezeki. Tugas kula ngaturaken menapa ingkang dados atur kula wonten ing geguritan saha tempat menika wau. Kula paring judul ngluwari mala kesambet lato-lato. Dengan tujuannya adalah bagaimana kita bisa uang sanes lawunya dibalik dari uang, terhindar dari malapetaka, yaitu yang katanya diidentikan dengan fenomena lato-lato.
satu kunci utama supaya kita tidak terkena memolo, yaitu adanya adu domba seperti hanya lato-lato membuat kebisingan karena dua biji yang diadu-adu. Kalau bisa ya dua hal ini memang punya isinya loro ya disakit gitu. Mungkin kata sakit nanti Mas Yasir bisa menguraikan lebih jauh. Sakit ya. Jadi bisa klop dua hal itu. Nah itu digambarkan ketika dua hal yang berbeda itu bisa sangkit, bisa klop, itu akan menimbulkan hal-hal yang luar biasa. Saya contohkan yang terakhir adalah bersatunya Soekarno dengan Hatta yang mempunyai latar belakang jauh berbeda, suku berbeda, kemudian cara pandang berbeda, tetapi ketika bersatu itu bisa menumbuhkan satu fenomena merdekanya Indonesia dengan sebagai proklamator. Contoh yang kedua yang di atasnya saya juga cerita sedikit, mungkin karena Bobo Biung ya, laki-laki perempuan dengan dua hal yang sangat berbeda, tapi ketika bisa sakit, bisa bersatu, itu bisa menimbulkan ketentraman. Katanya kalau duanya mawaddah warahmah. Nah, contohnya Pulau Dewi dari Bapak Simbo, saya dan istri saya itu tuwuh 10 anak. Tepuk tangan. Nah, itu kalau dua hal yang berbeda tetapi bisa sangkit, bisa klop. Namun pada kenyataannya untuk mempersatukan dua hal yang berbeda itu sangat sulit. Secara kesejarahan mungkin sudah dimulai dari Adam dan Hawa, kemudian punya anak, mulai ada perseteruan kan Habil dan Qabil ya, karena dua watak yang berbeda itu akhirnya muncul perseteruan. Nah, saya ambil kata kesambat. Sebenarnya kalau saya mempelajari selama ini dengan Cak Nun menyatakan adanya istilah Fir'aun dan sebagainya, katanya kesambat itu ternyata menimbulkan percaturan kontroversi dua kelompok pendukung yang berbeda. Itu sebenarnya dari mengadu-adu dua kelompok yang berbeda dengan menisbatkan Jokowi dengan Fir'aun, dan nampaknya berhasil. Yang kelompok pendukung Jokowi semakin banyak. Nah itu karena ada satu istilah itu bisa mengadu domba dua kelompok yang jauh. Nah kita tidak mau seperti itu karena kita hidup di Indonesia yang secara alami kita adalah negara dengan keanekaragaman yang sangat tinggi, termasuk keanekaragaman budaya. Maka salah satu kunci supaya tidak terjadi benturan dua kelompok yang berbeda, ya kita mencoba membuat kelompok yang sebanyak-banyaknya. Prinsipnya jangan ada dominansi. Jadi ya ini mungkin simbolnya di jangkok dari ini, nggak boleh ada dominansi satu dua orang atau siapapun, kita sama-sama ngumpul, tidak melebihi dari satu dengan yang lain. Nah itu akan menimbulkan harmonisasi yang luar biasa. Tetapi kalau tidak ada dominasi, ya nanti akan menimbulkan kerentanan. Ya seperti hanya kalau kita lihat mungkin secara tadi Habil dan Qabil, mungkin juga di masa penjajahan mengadu domba dua kelompok yang berbeda, dua kerajaan dipecah supaya berperang sendiri. Kemudian zaman Orde Baru juga ada partai besar, tapi yang diadu dua partai kecil, mencari lato-lato, tapi ada yang adu domba. Nah sekarang pun juga nanti kita harapkan ke depan jangan ada dominasi dalam bentuk apapun juga. Insya Allah dengan kita menghargai yang kecil, kemudian ditabuk bersama-sama menjadi satu harmonisasi yang luar biasa, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan hidup kita memayu hayung baul. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Jadi ada satu potongan dari berberitanya Pak Budi itu.
aja direko, aja biasa, kudu padha. Semuanya. Jadi memang nggak perlu dipaksakan sama, memang kita ini beda nih Pak Dik. Baik, tadi Pak Dik menggarisbawahi beberapa hal penting saya kira. Salah satunya tadi sanggit itu apa Pak Dik? Klop. Ini mau kalau googling sanggit Jawa dosok kesange anggit. Karena saya ini termasuk Jawa yang mulai hilang zamane sebenarnya. Tapi ya mergo sing tuwa ora iso dadi contone. Itu kata kilurah saya ngene. Makanya ke palir. Makanya ke palir. Ya kan nanti dosanya ke sana dosanya ke sana. Sanggit ini kosakata baru buat saya Pak Dik, matur nuwun. Dan untuk ngestokake apa yang dikatakan Pak Profi supaya nggak ada dominasi, saya harus pastikan bahwa malam ini adalah malam kita semua, panjenengan punya hak yang sama untuk merayakan percakapan malam ini. Tapi sebelum perayaan percakapan itu saya serahkan pada Anda semua, saya ingin Syekh Yasir melengkapi senandungnya tadi dengan prosa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, namo buddhaya. Sehat semua nggih? Nggih. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini sehat semuanya. Ya semua kecuali Mas Dayun. Monggo sinambi ngeses, sinambi Kalau nggak nyampe sambungin itu. Tadi Romo Kiai Greg sudah menyampaikan, Tapi agak aneh. juga Romo Kiai Ki sudah menyampaikan. Nah sekarang yang bukan Romo Kiai, tapi Syekh bebas. Bahasa Inggrisnya free Syekh. Sekarang nggak ada Syekh yang free nggak? Ajur. Saya bebas. Jadi kalau saya memandang lato-lato ini malah bagus untuk anak-anak, terutama anak saya, supaya nggak main HP terus itu Pak Yai. Jadi karena main HP terus itu sehingga bisa dicegah dengan lato-lato. Lato-lato ini orang modern jadi bingung karena tidak terbiasa untuk mengamati fasilitas dirinya sendiri. Pokok biung itu pada dasarnya main lato-lato ini, tanyakan saja ke bapak-bapak dan ibu-ibu, udah biasa main lato-lato tiap malam Jumat. Saya babakan koma Zaidun niku nggih Pak Yai nggih. Koma Zaidun tumada khola wa kharaja. Nah, ini enggak ngerti ya. Akan topa mesti ngerti. Jadi lato-lato ini justru menjadi berkah karena dia mengalihkan perhatian orang dari kecurangan-kecurangan orang dewasa. Anak-anak itu adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang paling bisa untuk menghancurkan dominasi orang dewasa. Peradaban manapun kalau disuruh menghadapi anak-anak itu gagal menghadapinya, kecuali peradaban tersebut nyembah nyuwun kepada anak-anaknya. Terus gimana? Maka dominasi itu hanya bisa diciptakan kalau orang berpikiran jernih seperti jernihnya pikiran anak-anak yang masih suci. Itu bahkan seorang Syekh Al-Akbar Al-Arabi itu nanti cerita mengenai ini dalam Usul Hikam, bab tentang pembahasan Nabi Musa. Jadi pembahasan bahwa anak kecil itu adalah orang yang diberikan otoritas keruhanian yang sangat dasar sehingga dia bisa mengalahkan dominasi orang dewasa. Sehingga kalau ingin jadi moderasi itu belajar kepada anak-anak. Karena anak-anak tahu bahwa moderasi itu tidak mungkin karena ASI itu kalau nggak kanan ya kiri. Terus betul nggak Mustafa? ASI itu kalau nggak kanan ya kiri, tengah-tengah nggak ada. Maka moderasi itu perlu dipertanyakan anak-anak ya. Anak-anak. Bapak-bapak yuk ngerti ya sini. Bapak ini pilih tengah. Bapak ini pilih tengah. Sini sol. Karena pembahasannya ini persoalan Zakarin mau usaha.
Ini serius kalau ini karena terkait dengan kelangsungan peradaban manusia. Jadi kita tidak ada yang salah. Kalau kita lihat ke candi-candi biasa aja gambar orang terus gimana di Borobudur orang tidak pakai baju itu biasa. Sehingga pornografi dan kesaruan itu masalah orang modern, bukan masalah orang Nusantara yang berkebudayaan seperti kita ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini anunya, tarbun ini panggungnya. Tidak bisa dikutip beliau. Nah kemudian, jadi persoalan politik itu kayak begitu, itu semakin diberistikan aja sama lato-lato. Hanya masalahnya lato-lato yang berkembang di masyarakat nggak ada batangnya, sehingga mainnya susah. Nah kalau ada batangnya kayak gini kan enak. Nah ini, nah itu, nah itu kan enak kayak begini. Kalau nggak ada batangnya itu mainnya susah, terutama orang dewasa. Ini saya ngomongin lato-lato ya. Ini bukan kajian tafsir Ibnu Katsir loh ini. Saya ngomongin lato-lato ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, harmoni atau keragaman yang diterima di dalam peradaban kita itu kita bisa membaca dari rangkaian peradaban mulai dari semenjak para kondipader membangun peradaban di Nusantara. Kita ambil aja contoh Borobudur yang nanti kemudian diselesaikan oleh Samaratungga. Samaratungga ini artinya apa? Samara itu artinya cinta dan tungga itu artinya yang menunggai dunia ini. Sehingga peradaban itu maksudnya Samaratungga itu peradaban itu dapat dibangun dengan cinta. Maka jadilah Borobudur, monumen yang berbudi. Dia ada di tengah di Magelang. Ini melengkapi dari nama kiblat papatnya orang Jawa sejak dulu. Kalau di tengah itu manusia yang berbudi, berarti di utara itu kura-kura. Orang yang belajar membangun peradaban pelan-pelan itu kura-kura di utara. Selatan kayak Cigondo itu burung. Lambangnya keraton itu kan burung. Kalau yang di timur di Wetan, ya Wetan sana ya. Di Wetan itu nanti masuknya gambarnya naga, simbolnya. Kemudian yang di barat, Jawa Barat itu harimau. Sampai Sumatera itu harimau semua. Sumatera sampai Mesir nanti harimau dan wa'atuha sederek-sedereknya, singa dan macam-macamnya. Sehingga di tengah-tengah itu manusia yang berbudi. Orang yang berbudi ya disebut dengan Buddha. Dan Buddha itu artinya apa? Orang yang bisa membangun peradaban berada di tengah ya manusia yang berbudi. Pancernya harus manusia yang berbudi. Kalau tidak bisa berbudi, tidak bisa jadi pancer. Kalau yang jadi pancer bukan orang yang berbudi, tidak bisa membangun peradaban. Maka simbol dari Samaratungga ini letaknya ada di sini. Kemudian berjalan lagi sampai nanti ada siapa? Kertarajasa Jayawardhana. Kertarajasa artinya orang yang menciptakan kemakmuran. Jayawardhana yang membawa kejayaan di segenap dunia ini. Nanti baru masuk lagi ke Tribuana Tungga Dewi, penyangga tiga jagat. Kemudian setelah selesai masuk lagi ke Demak, Shah Alam Akbar, Sultan Fatah. Shah Alam Akbar artinya yang menaungi keramaian, kecantikan dan keindahan jagat raya. Shah Alam Akbar. Kemudian masuk lagi ke Mataram, itu lebih jelas lagi. Senopati Ing Alogo. Bukan Senopati Ing Alogo itu artinya bukan berjaya di medan perang, karena basicnya bukan perang fisik, tetapi perang di dalam dirinya sendiri. Sehingga nanti setelah Senopati Ing Alogo itu munculnya Ngabdur Rahman. Ngabdur Rahman artinya hamba Allah yang maha pengasih. Rahman itu kan untuk siapa saja. Maka jadilah dia Ngabdur Rahman. Setelah Ngabdur Rahman baru bisa Sayyidin Panotogomo. Jadi bukan perang medan perang Senopati Ing Alogo itu, tapi memerangi dirinya sendiri supaya bisa jadi Ngabdur Rahman. Nah, terminologi seperti ini penting dipelajari sama anak-anak kita ini. Kalau nggak begitu, ya harmoni dan macam-macamnya itu cuma dikerjakan sama jamaah Qadariyah. Itu pun nggak ada yang dilakukan.
Padahal ini punya orang bodoh dewe orang tak kandani loh ini. Nah, itu salah satu majelis Karbun anggota jamaah majelis Karbun Salim, anggota tetap pengajian tafsir Ibnu Kasur, tapi babnya masih koma zaitun. Nah kira-kira begitu kalau ingin membangun menandingi keberisikan lato-lato 2024 itu ya, karena memang ini tidak hanya terutama nanti yang paling konkret, yang paling parah itu nanti di dalam kami, di dalam masyarakat kami, karena hampir semua tafsir Al-Quran itu setiap pemilu berubah tafsirnya. Apa yang disebut munafik, apa yang disebut kafir, itu setiap pemilu berubah. Yang parah itu kami ini kalau konkret, jangan tertawa aja nggak apa-apa. Setiap tafsir yang disebut mukmin itu berubah, kafir berubah, munafik berubah. Dan itu jadi pabrik peternakan. Kalau nggak cebok ya kempret. Kemudian kemarin kadrun sama satu lagi. Ya ada satu lagi tuh. Kemarin korun dan Haman. Nah itu ya untuk memanaskan situasi aja sih kalau itu. Tapi ya aja biasa saja. Jadi gitu Bapak yang kalau saya keberisikan pemilu itu, atau kalau kita patokannya adalah pemilu itu menurut saya masih terlalu rendah. Tetapi karena apa? Pemilu itu hal-hal yang kira-kira 5 tahun sekali dan itu menjadi tidak penting kalau kita biasa-biasa saja. Nah yang lebih penting adalah menjaga harmoni yang memang sudah terjaga sejak ratusan tahun. Peradaban kita mulai dari Candi Batu Jaya di Karawang sampai ke Borobudur, sampai ke Prambanan abad ke-9, sampai nanti jadi candi-candi di Malang, di Mojokerto dan sekitarnya era Majapahit, sampai nanti jadi candi yang di Karanganyar, Lawu itu Candi Sukup, kemudian masuk peradaban Demak, peradaban Pajang, Mataram sampai hari ini kita biasa-biasa aja. Semua bangsa hadir di sini. Eropa, Cina, Arab itu semua masuk di sini. Maka kalau Anda anti sama Arab itu salah juga. Karena sejak dulu peradaban itu sudah berjalan dengan melibatkan orang-orang itu. Kalau Anda anti sama Cina itu salah. Karena apa? Peradaban sudah berjalan dengan melibatkan orang-orang Cina. Kalau Anda anti dengan Barat itu juga salah. Peradaban sudah melibatkan arsitektur kolonial yang sangat beragam di Nusantara. Kalau menjadi anti, jadi masalah karena tidak sesuai dengan tadi yang Pak Ki menyampaikan. Hamemayu Ayuni Bawono. Apa yang sudah ada ya kalau gitu di Hamemayu. Adanya kayak begini, sudah sekarang kita percantik supaya semakin indah. Jadi bukan merevolusi, bukan, tapi yang sudah ada kayak begini, sudah biar semakin indah gimana? Adanya pilihannya cuma Pak Ganjar, Pak Anies, semuanya Pak Prabowo. Adanya cuma itu ya sudah kita perindah. Ayo masuk siapa. Oh, tapi ini nggak sesuai sama pilihan kita lah. Menang ini orangnya koyo ini. Yang orang iso, wong Jawa orang. Orang Jawa itu jangankan orang-orang politik, jin setan aja dihargai kehadirannya. Sehingga dalam upacara-upacara itu kita melibatkan menang dan dupa. Itu sedekah untuk bangsa sebelah. Sedangkan untuk yang hadir makanan-makanan kayak begini itu sedekahnya. Sedangkan untuk yang bangsa sebelah dupa menang untuk mereka. Ini penghormatan kita di Nusantara itu tidak hanya pada bangsa manusia, tapi juga bangsa sebelah, termasuk hewan tumbuh-tumbuhan. Di candi-candi, gambar semua relief itu melibatkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia-manusia yang tidak sempurna fisiknya. Manusia laki-laki di candi itu bukan laki-laki kayak Adela, yang kayak Sarukan dalam perempatan yang perutnya kotak-kotak kayak tahu bulat itu, bawahnya lontong. Bukan kayak gitu. Kalau di candi-candi laki-laki itu ya yang kemayu nih Pak, yang berdirinya itu seperti orang menari. Contohin. Ya ini untuk larang loh, tanya contoh larang. Kira-kira begitu, sebagai provokasi dari saya. Jadi jangan dikira orang baca Quran nggak bisa kasih provokasi. Bisa. Saya baca Quran tadi, sekarang tak provokasi. Matur nuwun. Terima kasih, tepuk tangan untuk 3.
Maksudnya itu nggak boleh 4 jam gitu ya. Kita masih punya waktu berapa lama Pak Gayun? Ini malam wis Bali sih Pak Gayun. Sampai jam berapa Pak Gayun? Pak Lurah. Senajan yang kagungan pendopo sih Pak Narto, jadi lurahnya sampai jam berapa? Monggo, saya kira saya undang panjenengan semua untuk merayakan percakapan. Monggo. Musiknya diangkat. Oke. Saya dodahan deh. Ini sih malah wong Jawa